Salam Andrologi, balik lagi sama saya Dr. Seso di kelas Andrologi. Buat kamu yang masih bingung nyari-nyari channel tentang info seputar promil, kesehatan vitalitas pria, lalu juga tentang gangguan hormon pada pria, ataupun penuaan pada pria, jangan sungkan, jangan ragu, langsung subscribe kelas Andrologi dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kali ini saya nggak sendiri, saya kedatangan teman baik saya, Dr. Eduardus Raditya, spesialis obstetri ginekologi. Kita akan bicara kupas tuntas mengenai inseminasi. Oke, halo Dr. Edo. Halo, apa kabar Dr. Seso? Luar biasa, gimana kabarnya Dr. Edo? Dalam kondisi pandemi ini ya, kita usahakan selalu untuk sehat, apalagi pandemi sudah berjalan 2 tahun, orang-orang kembali lagi untuk program hamil. Sudah tidak takut lagi untuk program hamil karena saya rasa karena vaksinnya sudah lengkap. Nah itu jadi banyak sekali keluhan orang sudah mau persiapan untuk melakukan program hamil, ingin anak, dan jadi kita harus selalu sehat untuk semuanya untuk pasien kita. Oke, luar biasa. Oke, kesibukannya Dr. Edo ini prakteknya di mana aja? Oh ya, panggilannya Dr. Edo. Dr. Eduardus Raditya, saya panggilnya Dr. Edo. Nah, prakteknya di mana ya, Dok? Sekarang ini saya praktek di Rumah Sakit Siloam Yogyakarta dan juga ada praktek juga di Rumah Sakit Gria Mardika Yogyakarta. Oke, khusus Jogja ya, Dok? Iya, Jogja aja. Gitu. Belum kemana-mana. Oke, belum kemana-mana ya. Oke, Dok. Sekarang kita akan bahas mengenai inseminasi. Ya, inseminasi. Jadi banyak nih pasien yang lagi promil tanya tentang inseminasi atau istilahnya intrauterine insemination gitu ya, inseminasi intrauterine. Boleh nggak jelasin dari sisi dokter Obgyn mengenai apa sih sekilas tentang inseminasi itu? Jadi intinya inseminasi itu adalah program kehamilan di mana kita membantu untuk memasukkan sperma yang sudah dibersihkan, dipilih yang baik ke kandungan, ke dalam uterus, ke dalam rahim, sehingga akan lebih mudah untuk bertemu dengan sel telurnya. Kita sudah atur sedemikian rupa sehingga dia akan lebih baik dan lebih dekat menuju sel telur. Begitu, dokter. Oke, terus apa sih dok syarat-syarat seorang wanita nih yang lagi promil bisa ikut inseminasi? Nah, jadi kalau misalkan dari sisi perempuan atau dari sisi wanita, yang harus dipersiapkan adalah sel telurnya. Dipastikan bahwa sel telurnya itu bisa matang, kemudian tidak ada penyulit yang lain, dan untuk matangnya sel telur maksimal adalah kalau dilihat dari USG ya ada 3 buah. Kalau lebih dari 3 buah kita akan batalkan dari inseminasi itu. Jadi kita memang strict kalau misalkan urusan untuk inseminasi, gitu. Oke, itu kira-kira syaratnya ya. Tapi sebelumnya biasanya harus nggak sih dok HSG? Nah, jadi gini dok, kita kan hanya membantu sperma untuk ketemu sel telur. Jadi dia akan bertemu di saluran tuba. Dipastikan juga ketika proses persiapan inseminasi tidak ada sumbatan di tuba. Gimana kita melihatnya? Ya dengan melakukan HSG atau hysterosalpingografi. Jadi tujuannya adalah untuk melihat dengan foto ronsen. Ya, kita masukkan cairan, kita akan lihat apakah ada sumbatan di saluran tempat bertemunya sel telur dengan sperma. Kalau tidak ada sumbatan, itu baru bisa dilakukan inseminasi. Nah, kalau ada sumbatan, ya berarti kita bisa lanjut ke bayi tabung. Kalau misalkan tidak mau dilakukan tindakan operatif untuk membuka dari saluran tuba itu. Oke dok, boleh nggak dijelasin kira-kira gimana sih tahap step by step kalau misalnya seorang ya lagi yang promil nih, lagi pasangan, lagi promil mau program hamil dengan inseminasi. Tahapannya datang pas kapan sih dok? Nah, jadi setelah kita memastikan bahwa tidak ada sumbatan tadi ya, tidak ada HSG aman, kemudian dari USG sebelumnya juga tidak ada penyulit, misalkan tidak ada polip, tidak ada miom ataupun hal yang mengganggu, dia datang pada saat haid hari kedua. Oh, tapi dipastikan ya spermanya cukup ya? Nah, itu. Ya, nanti harus juga konsul ke dokter Seso ini. Spermanya cukup nggak nih? Di atas 15 juta dok ya minimal ya? Atau 30 juta? Ada istilahnya TMSC. Jadi mungkin yang masih bingung apa sih dok TMSC, Total Mortal Sperm Count, bisa klik ya, tonton video saya tentang inseminasi buatan. Nah setelah dipastikan oleh dokter andrologi spermanya cukup,
kemudian datang kepada saat haid hari kedua, kemudian sama dokter akan diberikan penyubur ya istilah awamnya untuk mematangkan sel telur. Kita akan lihat kemudian nanti di hari ke 12 sampai 14 kalau misalkan sel telurnya mencukupi ukurannya 18 sampai 24 mili, kita akan jadwalkan dengan pemecahan sel telur. Nah, setelah 36 jam pemecahan sel telur disuntikan, baru dilakukan inseminasi. Gitu. Jadi kita harus memastikan juga bahwa saat hari ke-12 itu sel telurnya matang. Kita akan lakukan USG transvaginal. Kalau memang sel telurnya sudah matang, tidak lebih dari 3, ya, kita bisa lanjut ke inseminasi. Kalau lebih dari 3, batal. Ya, jadi kita akan ulang siklus berikutnya. Siklus berikutnya kemungkinan dosis obatnya yang penyubur sebelumnya akan dikurangi oleh dokter. Setelah kita dapatkan sel telur yang maksimal di 3, boleh 2 ya, yang paling ideal kita akan lakukan inseminasi. Begitu kita akan jadwalkan inseminasi, yaitu 36 jam setelah dilakukannya penyuntikan obat untuk memecahkan sel telur. Gitu. Oke dok, tadi berarti datangnya mens hari kedua atau hari ketiga betul ya dok, yang maksimal hari ketiga, terus nanti akan datang lagi kapan dok? Datang lagi di USG rata-rata di hari ke-9 dan juga hari ke-12 dok. Oke, kenapa di hari ke-9 ya? Karena kita akan melihat progresnya sel telurnya itu. Kalau misalkan perkembangan sel telurnya tidak bagus, kita akan berikan tambahan suntikan atau obat hormonal gitu, supaya besarnya sel telur, kematangannya sel telur seperti yang kita harapkan. Oke, berarti tadi ya USG lagi di mens hari ke-9 ya? Oke. Jadi yang pasti USG-nya adalah transvaginal atau USG dari jalan lahir, karena itu adalah alat yang paling ideal untuk melihat perkembangan dari sel telurnya dari perempuan. Nah, kalau ternyata dia lambat perkembangannya dok, kadang-kadang apakah berarti harus ditambah atau nanti ya berarti cancel? Nah, kita lihat dok ukurannya. Kalau misalkan ukurannya di bawah 12 mili, kita cancel. Kenapa? Walaupun diberikan suntik hormonal, perkembangannya akan sulit untuk mencapai yang kita inginkan. Nah, kalau dia sekitar 12 mili, ya kita bisa berikan obat hormonal paling tidak selama 3 hari. Nanti kemudian kita evaluasi lagi, kita USG transvaginal, kita lihat perkembangannya. Kalau dia perkembangannya oke, bagus, baru kita lanjut untuk suntik pemecah sel telur tadi. Tadi ya, 36 jam gitu baru nanti. Baru dilakukan inseminasi. Oke. Nah, setelah inseminasi itu ya, harap-harap cemas mereka. Nah, kira-kira berapa persen sih dok keberhasilan dari inseminasi? Kalau ngomong keberhasilan ya, kalau ada yang ngomong keberhasilannya lebih dari 10%, berarti bohong dok. Kenapa? Karena secara literatur memang keberhasilannya hanya seperti itu. Cuman beberapa center atau tempat rumah sakit memiliki keberhasilan dihitung dari total pasiennya dia. Jadi kalau ada yang bilang keberhasilan sampai 75%, 80%, itu dihitung hanya dari total pasiennya di rumah sakit itu yang melakukan inseminasi. Tapi kalau misalkan dihitung keberhasilan literatur ya, kita hanya boleh bilang 10% gitu. Kita tidak boleh mengklaim 100% ya dok ya. 100% punya yang di atas soalnya. 10-15 ada literatur bilang 10-15 gitu ya dok ya. Nah dok, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan insam itu bisa berhasil gitu ya? Kalau dari segi perempuan, apakah memang setelah insam harus bed rest, tidur, boleh nggak berhubungan? Sering banyak yang nanya tuh. Nah, jadi begini, bukan berarti setelah inseminasi langsung harus tidur diam ya 2 minggu nungguin pokoknya di atas tempat tidur, enggak. Jadi sebenarnya kalau setelah inseminasi ada penelitian yang mengatakan bahwa apabila dilanjutkan dengan berhubungan itu justru meningkatkan dari tingkat keberhasilan ya dok ya. Nah jadi boleh-boleh saja atau malah justru disarankan setelah inseminasi adalah berhubungan. Yang kita lihat nanti adalah setelah 1 minggu, 2 minggu bagaimana dari kadar hormonnya juga. Oke, biasanya apa ya bilangnya 2 weeks waiting ya. Jadi kita lihat 2 minggu dicek kadar hormon beta HCG-nya. Kalau dia meningkat, berarti ada harapan dari keberhasilan dari inseminasinya itu. Oke dok, sekarang itu tadi yang keberhasilan apa aja faktor yang mempengaruhi ya? Yang bisa mempengaruhi insam jadi gagal dok, kira-kira apa aja ya dok? Nah sebenarnya
Kalau misalkan tebalnya dari endometrium, ya lapisan rahim itu tidak cukup tebal, sehingga ketika terjadi pembuahan, si hasil pembuahan ini nggak bisa nempel di tempat tidurnya. Nah, kalau kita nggak siapkan ketebalannya dinding rahimnya dengan baik, dia juga gagal. Atau kemudian adanya polip atau kecil yang tidak kita diagnosa dari awal. Ini juga akan bisa menyebabkan kegagalan. Dari sisi perempuan bisa juga karena stres. Karena dari penelitian juga atau jurnal juga menyebabkan bahwa 70% dari kegagalan kehamilan itu karena stres. Itu juga bisa. Cuman umumnya kalau misalkan dari sel telur atau tuba yang tidak bisa menangkap sel telur dengan baik juga bisa menyebabkan kegagalan dari bertemunya sel telur dengan sperma itu. Oke dok, akhir kata nih ya, ada nggak tips supaya yang mereka nih yang lagi mau promil insem nih, tipsnya apa sih gitu ya? Jadi kalau misalkan memang mau niat untuk inseminasi atau niat untuk program hamil, yang pertama harus siapkan mental atau hati. Karena tidak semua program kehamilan atau inseminasi akan berhasil di kali pertama. Yang kedua adalah menyiapkan untuk fisiknya keduanya, baik suami maupun istri. Jadi semua harus diperiksa dengan lengkap, jangan pilih-pilih, dan datanglah ke dokter di mana mendukung untuk program hamil. Jadi dokter akan menggunakan obat yang seperlunya saja, nggak perlu obat-obat yang lain yang sebenarnya tidak perlu. Kemudian juga dipastikan bahwa telinganya ditutup. Apa maksudnya telinganya ditutup? Jangan dengerin omongan tetangga, jangan dengerin omongan Google ya. Selalu tanya ke dokter, baik itu dokter andrologi maupun dokter kandungan, apa program yang terbaik untuk ibu atau suami istri. Karena program hamil terutama inseminasi didesain sesuai dengan kebutuhan dari pasien ataupun kondisi fisik dari pasien tersebut. Oke, luar biasa dari Dr. Edo, Dr. Edwardus Raditya, spesialis obstetrik ginekologi mengenai inseminasi. Oke, semoga semua sobat kelas andrologi suka informasi yang berharga mengenai inseminasi buatan. Kalau kamu suka, jangan lupa kasih jempolnya. Dan kalau masih ada pertanyaan, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Dukung terus channel Kelas Andrologi dengan cara subscribe Kelas Andrologi dan nyalakan lonceng notifikasinya. Akhir kata, saya Dr. Seso, tetap sehat, tetap semangat, dan salam andrologi.